Kenapa kori Indonesia, hafid Indonesia di lomba internasional menangan? Yaman ratau menang, kok Yaman? Kenaro ratau menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, telah kita ketahui bersama bahwasanya dari kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwasanya para habib-habib di Indonesia ini sanadnya terputus 550 tahun. Artinya tidak terkonfirmasi bahwa mereka dari kajian kitab pustaka mereka terbukti tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa klan mereka Ba'alawi ini tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuktikannya dikatakan harusnya alternatif terakhir adalah harus tes DNA. Namun beberapa dari habaib klan Ba'alawi ini memang tidak mau untuk mengikuti tes DNA ya. Bahkan dari mereka menyatakan bahwasanya tes DNA adalah haram. Artinya ini lebih menambah lagi kecurigaan umat bahwa mereka tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Dan juga dikatakan bahwasanya secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari zaman dan dari sini telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi dikatakan haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional, bukan diskursus nasional. Dan juga dikatakan bahwasanya sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup Ba'alawi itu G dan haplogrup Wali Songo adalah J1. Pemirsa, saudaraku sekalian, mengenai tes DNA ya, para habib yang tidak mau tes DNA ini, ada salah satu kiai yang muncul yaitu Kiai Marzuki Mustamar yang terkenal tegas dan keras dalam ceramahnya. Beliau juga menyinggung soal tes DNA. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, imam madhab yang berfatwa secara lisan dan nulis dengan tangan, pendapatnya, fatwanya nyampe pada kita valid perorawuh, akurat. Imam Muhasibi berfatwa tapi ranulis kitab. Imam Ali bin Abi Thalib berfatwa tapi ranulis kitab. Nah, bagaimana cara kita yakin itu benar-benar fatwanya Ali bin Abi Thalib? Wong nggak ada bukti otentik tertulis kan? Bagaimana kita yakin itu fatwanya Al-Muhasibi, fatwanya As-Sawri, fatwanya Dawud Dhahiri? Wong nggak ada bukti tertulis dengan tangan beliau sendiri. Bedo Imam Syafi'i, dua murid ngantos Gus Imam. Di samping ke murid secara lesan, Imam Syafi'i dewe nulis dengan tangan. Genjaga nilai enek murid salah paham. Ono murid menurut madhab Syafi'i kiri halal, neng kitab Al-Umrah ngono le. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lesan murid nyampe kita, plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab.
niku lho jenenge ilmiah para rawuh, akurat, valid. Nah yang terakhir, krono madhab Syafi'i niku mengedepankan akurasi ilmu, validitas ilmu, ilmiah tenan, faktual tenan, termasuk sing tak omong ket wau. Lamun ana wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwana, lha niku dinalar biar rada angel to. Nggih. Nggih to. Bangsane beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA gennya juga beda, terus ngaku duriyae Hamengkubuwana biar rada angel. Lelek sing ngaku dure Hamengkubuwana wong Jogja, gek dilalah duwe omah lawas, umure omah iki wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjane, padha sukune, padha karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ini dipercaya rada penak to ngene. Nabi kuwi Mekah, sukune Quraisy, margane Al-Hashimi, Bani Hashim, dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani, munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifah Muslimah, jembar dodone, rangamuan ranesuan, toleransi ngoten lho. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy, lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere yo beda, sukune yo beda, dites DNA yo ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplunya piyambake misalipun ke enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya berada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzuriyae wong Mekah berada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim, dites DNA ne sukune ya pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzuriyae Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene. Tinggal pembuktian mawon. Pokoke intinipun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono. Aku dure Kenaro, ora percaya ra oleh syafaate mbahku. Aja ngono. Aja main doktrin kan. Ayo bermadhab Syafi'i, ayo NU yang salah satu cirinya lebih mengedepankan ilmu. Supaya Islam maju, siapa yang paling top, paling profesional, yang bisa membawa kemajuan, yaitu yang dijadikan pemimpin. Islam yang ngono kuwi, NU yang ngono kuwi, madhab Syafi'i yang ngono kuwi. Putune Nabi piyambak Imam Hasan Husain tidak dijadikan imam di bidang qiraatul Quran, tapi yang jadi tokoh dalam hal qiraatul Quran itu Ubay bin Ka'ab, yang ketika Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat, yang dipercaya jadi imam tarawih niku Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Bacaan ini memang jos, sampai man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran pas persis seperti ketika Quran diturunkan, ngajiyo sorokan ngono lho nang ngene Ubay bin Ka'ab. Kenapa kori Indonesia, hafid Indonesia di lomba internasional menangan, Yaman ratau menang, kok Yaman Kenaro ratau menang. Saudi ratau menang, Afghanistan ya ratau menang, bolak-balik bola sing menang ya kori Indonesia. Kenapa? Kori Indonesia itu sanadnya ke hafiz. Zaman pelajari sanad Quran,
Imam Hafiz niku naiknya ke atas sampai Ubay bin Ka'ab niki. Memang top Qur'ane para rawuh. Sekali lagi Islami mengedepankan apa? Keahlian, kapasitas dan nyun sewu, kejujuran, moralitas api, Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di negara kita terjadi fenomena yang luar biasa, membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung syaratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu. Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya, walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun, tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya, walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di balik semua ini pasti ada hikmah dan pelajaran yang besar dari polemik nasab ini. Pertama, kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita
bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Saudaraku sekalian, dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk kita sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran surat Luqman 18. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam tafsir Kemenak RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia mematuhi perintah Allah untuk sujud, karena ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah
andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan reka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dari beberapa uraian khutbah di atas ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah selayaknya atau mungkin sudah takdir Allah, sehingga Allah membuka tabir atau merendahkan klan Ba'alawi dengan Allah menggerakkan seorang kiai untuk membuka bukti-bukti nasab dari klan Ba'alawi ini, yang disebabkan oleh oknum-oknum mereka sendiri yang begitu sombong, angkuh, dan merasa paling hebat dan paling mulia sendiri di dunia ini. Bisa jadi ini adalah kehendak Allah untuk mereka segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Oknum-oknum mereka inilah yang merusak sendiri klan Ba'alawi atau klan mereka sendiri. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa menghindari sikap sombong dan merasa hebat sendiri. Karena sikap sombong ini adalah sikap turunan dari iblis, seperti tergambar dalam Al-Quran saat iblis tidak patuh terhadap perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam dan lain sebagainya. Sikap sombong iblis inilah yang menghantarkan mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki atau menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga hatinya untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.